Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep puding mangga susu cup yang bikinnya gampang, rasanya enak, tampilannya juga cantik dan menarik. Satu resep bisa menghasilkan 35 cup ukuran 65 ml. Resep ini cocok banget untuk sajian bersama keluarga tersayang di rumah ataupun dijadikan ide jualan yang menguntungkan. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 saset Nutrijel Blend kemasan besar ukuran 15 gram. Kemudian kita aduk terlebih dahulu seperti ini supaya nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan air sebanyak 1200 ml, tuangkan perlahan-lahan hingga selesai. Aduk kembali semua bahannya supaya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci. Selanjutnya tambahkan 4 saset susu kental manis. Di sini aku menggunakan merek Frisian Flag atau teman-teman juga bisa ganti menggunakan susu favorit teman-teman ya. Kita tuangkan perlahan-lahan hingga selesai. Kemudian kita aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan kita pastikan tidak ada bahan-bahan yang menggumpal ataupun mengendap di dasar panci. Setelah puding susunya sudah tercampur seperti ini, pudingnya siap untuk kita masak. Masak puding susu menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman supaya semua bahannya tercampur merata dan tidak ada yang mengendap di dasar panci. Masak puding susu sampai benar-benar matang dan mendidih, kemudian kita bisa matikan api kompornya dan lanjut terus untuk diaduk-aduk supaya uap panasnya berkurang, kemudian kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu puding susunya tidak terlalu panas, di sini aku akan menyusun cupnya. Aku menggunakan cup ukuran 65 ml sebanyak 35 buah. Susun satu per satu cupnya hingga semuanya selesai. Nah, untuk teman-teman, jika ingin menggunakan cup ukuran yang berbeda atau mau diganti dengan model yang lain juga boleh ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera teman-teman di rumah. Kembali lagi ke puding susunya, ini sudah tidak terlalu panas ya teman-teman. Dan nantinya di atas permukaan puding susunya akan ada lapisan seperti ini. Ini tips supaya pudingnya benar-benar mulus. Untuk lapisan yang ada di atas puding susu, kita ambil menggunakan sendok seperti ini ya teman-teman. Lakukan perlahan hingga semuanya selesai. Kemudian kita aduk kembali supaya semuanya tercampur merata dan kita bisa pindahkan puding susunya ke gelas takar. Untuk selanjutnya kita masukkan ke dalam cup. Tuang puding susunya ke dalam cup satu persatu hingga semuanya selesai ya. Dan untuk menuangkannya, pastikan untuk suhu puding susunya sudah tidak terlalu panas ya teman-teman, supaya nanti cup pudingnya ini tidak meleot. Nah, biar menuangkannya rapi, kita bisa gunakan gelas takar seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak ada gelas takar di rumah, teman-teman juga bisa menuangkannya menggunakan sendok sayur. Setelah semuanya selesai, kita tunggu sampai puding susunya setengah set. Lanjut kita bikin puding yang kedua, siapkan panci, masukkan 6 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 saset Nutrijel rasa mangga ukuran besar kemasan 15 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahannya supaya nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan 900 ml air, tuangkan perlahan-lahan hingga selesai. Kemudian aduk semua bahannya supaya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci. Tambahkan 1 saset susu kental manis. Di sini aku menggunakan merek Frisian Flag atau teman-teman silahkan boleh ganti dengan susu favorit teman-teman ya. Tuangkan dan kemudian kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Biar warnanya lebih cantik, aku tambahkan juga 2 tetes pewarna makanan oranye dan kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian puding mangganya kita masak menggunakan api ukuran sedang. Masak puding mangganya sampai benar-benar matang dan mendidih seperti ini. Kemudian kita bisa matikan api kompornya dan lanjut terus untuk diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Jika sudah tidak terlalu panas, kita bisa masukkan fruity acid ke dalamnya teman-teman. Untuk fruity acidnya ini jangan di skip supaya nanti ada rasa asam-asam buahnya.
Untuk perasanya, aku tambahkan juga 2 saset pop es rasa mangga. Aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata. Kita bisa aduk-aduk selanjutnya seperti ini ya teman-teman, sampai suhu puding mangganya ini sudah tidak terlalu panas, atau kita bisa biarkan sejenak sampai suhunya sudah tidak terlalu panas. Di atas permukaan puding mangganya nanti ada lapisan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bisa ambil kembali lapisan atau busa-busa di atas permukaan puding mangganya menggunakan sendok. Lakukan hingga semua lapisan busanya terangkat. Kemudian kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata, dan untuk memasukkan ke dalam cupnya kita bisa pindahkan ke dalam gelas takar. Tuang puding mangganya ke dalam cup satu persatu secara perlahan-lahan seperti ini ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya selesai. Tuang puding mangganya sampai garis perbatasan cup paling atas. Dan saat menuang pastikan untuk suhu puding mangganya ini sudah tidak terlalu panas ya teman-teman, supaya cup pudingnya tidak meleot. Biar hasilnya lebih rapi, kita bisa menuangkannya menggunakan gelas takar seperti ini. Atau kalau teman-teman tidak ada gelas takar di rumah, teman-teman juga bisa menggunakan sendok ataupun sendok sayur. Setelah selesai, kemudian kita biarkan sampai pudingnya benar-benar set. Nah ini dia hasilnya teman-teman, setelah puding mangga susunya sudah benar-benar set, hasilnya cakep banget ya. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadikannya sebagai ide jualan, teman-teman bisa tambahkan stiker thank you di atas permukaan cupnya seperti ini, supaya hasilnya lebih cantik dan menarik ya. Insya Allah dengan hasil yang cantik dan menarik seperti ini, resep ini bisa disukai oleh semua orang. Rasanya yang enak dan hasilnya juga banyak, bisa dijadikan resep ide jualan yang sangat menguntungkan. Mulai harga jualnya 2 ribuan, atau teman-teman silahkan sesuaikan dengan harga jual yang teman-teman mau ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu resep ide jualanku kali ini. Sampai ketemu di resepku berikutnya. Semoga resep ide jualan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.